Halo semua, selamat datang selamat ngaso di Soringin Podcast. Selamat datang di Soringin Podcast. Selamat ngasih semuanya teman-teman semua. Hari ini main di Arupaka Store. Ya, Cempaka Besar nomor 7 Banjarmasin. Tepatnya di mana? Belakang? Di belakang taman Garuda. Emang dari awal di sini? Dari awal di sini, Mas. Sejak kapan sih mulai Arupaka itu sejak kapan? Kita dari tahun 2017. 2017. Iya. Sekarang berapa tahun? 2017 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Emang bikin store sekarang di sini langsung atau gimana? Nah, jadi awalnya kita jualan install dulu online. Install itu buat yang ini alas kaki dalam sepatu itu loh. Nah, online dulu baru pelan-pelan itu awal tahun 2018 baru kita garap toko. 18 ya. Iya. Kalau misalkan ini apa? Aku bilang ini Arupaka itu adalah toko yang jualan sepatu lokal, setuju nggak? Atau ya, definisinya maksudnya kayak Arupaka itu apa sih sebenarnya? Ya, Arupaka emang khusus menjual produk lokal dari awal. Itu idealis kita. Dari awal, dari install tadi ya? Dari install, intinya semua yang ada di kaki, Mas. Di kaki ya, jadi emang jualan pokoknya sepatu aja. Terus kenapa produk lokal? Dari Otong dulu. Karena produk lokal ya, kalau dari kami sih, kalau nggak kita, siapa lagi yang majuin industrinya anak bangsa ya. Beberapa kan buatan lokalnya ada yang anak muda juga yang bikin sepatu, dan juga yang baru bikin, dia kayak masih kayak kurang ada support dari masyarakat ya. Jadi kami mulai support dan masyarakat juga mulai menanggapi juga bahwa produk lokal ini bisa lebih baik lagi. Oke, kalau dari saya awalnya kan merupakan kenapa jualan produk lokal. Iya. Dipikir-pikir kan kalau kita jualan produk luar negeri, sebut saja merek inisialnya V atau C, itu kan udah ada nama nih di pasaran. Orang tinggal kita foto, posting di sosial media, orang udah pada tahu. Nah, kenapa kita kemarin itu kan mikir-mikir kalau jualan gitu aja datar gitu kan, orang udah pada tahu. Terus dipikir-pikir lagi, ya udah kita jualan produk lokal yang orang nggak banyak tahu aja. Sekalian kita ada tantangannya dan buat edukasi ke masyarakat bahwa kita di Indonesia ini juga punya produk alas kaki. Oh ya, balik lagi awal pertanyaan. Sebagai apa sih di Rupaka? Apa nih kami? Mungkin teman-teman pengen tahu gitu, maksudnya Sebagai kru lah kita. sebagai kru. Nggak ada jabatan di sini, sama semua. Berarti dari 2017 ya tadi ya? Iya. 2017. Ada arti sendiri nggak namanya kenapa Rupaka gitu atau? Ya, betul. Kalau Rupaka ya Pengen tahu sih sebenarnya apa diambil gitu. dari arti seorang lelaki yang merawat. Ya, itu dari bahasa Jawa kuno tuh. Oh, jadi bahasa. Iya, bahasa Jawa kuno. Jadi Rupaka anak laki-laki yang merawat. Betul. Terus harus nggak sih kita beli produk lokal? Kenapa kita harus mesti beli produk lokal? Ya karena kita berdiri di Indonesia, di tanah kita sendiri, masa kita nggak pakai produk dari dalam negeri sendiri sih? Gitu. Ya, kan secara tidak langsung juga kita membangun perekonomian negara buat Iya, kita juga benar, semuanya. benar. Nah itu buat Indonesia juga sebenarnya. Tapi kan sekarang maksudnya orang juga masih memakai produk luar nih. Tapi dari kapan sih sebenarnya kita harus sadar kita harus ini apa naikin lagi produk lokal gitu? Ada nggak momen-momen, misalkan momen apa gitu yang kita harus sadar produk lokal juga harus naik gitu di Indonesia ya khususnya? Ada nggak? Jadi kalau untuk itu ya memang beberapa dari kita kan juga mencintai produk luar, itu nggak masalah. Iya. Ya, nggak masalah, tapi kan Berarti nggak salah juga nih ya? iya, nggak salah juga sih sebenarnya, tapi apa salahnya sih kalau kita juga membuka mata untuk produk-produk dalam negeri? Iya. Berarti intinya kita juga nggak kalah ya, misalnya dalam kreativitasnya ataupun kualitas yang bisa. Kualitas, desain itu udah Sama ya? bagus, ya sama brand luar. Salah nggak sih ketika kita kiblatnya ke luar
dalam hal bikin atau apapun? Untuk masalah kiblat itu sepertinya satu sama lain brand emang saling menginspirasi deh. Saling inspirasi ya? Ya, dan nggak ada desain yang orisinil. Ya kan, brand-brand besar aja masih ada inspirasinya siapa, brand siapa gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, logonya muka orang, itu Iya. siapa? Nah, Ini jadi di sih. banyak pertanyaan teman-teman juga, kenapa logonya itu muka siapa sih gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan muka siapa-siapa. Jadi itu emang- dari wave gelombang-gelombang dibikin bentuknya menyerupai muka. Jadi orangnya nggak ada, emang ya wave aja kan, dari nama Rupaka sendiri anak laki-laki. Ya udah kita bikin dari wave terus ya bentuk muka anak laki-laki. Jadi nggak ada yang spesifik apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Terus katanya bikin sepatu sendiri, benar? Dari Iya, kemarin ada kolaborasi sama si Homeskin, itu dari Tangerang kan? Iya, Tangerang. Banten, Oh. Jadi kami kolaborasi dengan nama sepatu itu ya The Antasari. Ya, Antasari sendiri kan kita ngangkat nama pahlawan kita nih di Oh Banjar. iya benar. Siapa sih yang nggak kenal? Iya ya benar. kan? Jadi ini konsepnya kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Bukan apa namanya, memang bikin gitu nggak? Kalau kita bikin produk sendiri baru sendal, kaos kaki doang. Oh sendal kaos kaki. Sama tali. Tali Oh sepatu. tali. Itu maksudnya rulesnya tetap di Banjarmasin kan, maksudnya nggak keluar gitu. Maksudnya kayak bahan-bahannya, bikinnya dan sebagainya gitu-gitu. Itu kendala kita di Kalimantan karena apa, semua bahan baku kan adanya di pulau seberang. Jadi kita nggak punya itu ya semuanya, Nggak punya sama sekali. sama sekali. Kalaupun ada, ya sama aja lah mas, kayak biaya ongkir segala macam kan operasional. Oh maksudnya gede gitu ya? Iya, kalau kita bikin di sini semua, otomatis bisa masuk nilai untuk sepatu ya, bisa masuk nilai 1 jutaan. Berarti ya hampir sama aja ya kalau kita kerja sama di luar gitu ya. Kalau kita bikin di sini sama, ya ribet lah. Terus apa bedanya? Di sini pertanyaan ada apa bedanya sama produk lain yang si kolaborasi tadi? Bedanya, Mungkin ceritain sedikit tentang produk sepatunya gitu. Kalau bedanya sih, jadi kita bikin desain yang sedikit asik juga kan, dari Homeskin-nya ya ada petirnya, dan kami juga dengan nama The Antasari, dan si midsole-nya tuh ada teks bernamakan wajah sampai kaputing. Oh, jadi emang ngangkat ini nih ya? Apa? Banjarmasin banget nih. Banjarmasin banget. Jadi itu yang apa membedakan dengan produk-produk lainnya? ya pokoknya khusus. Ada ini nggak? Maksudnya ada hal-hal yang ngebantu produk apa penjualan ini brand-brand lokal? Kayak menurutku ya pribadi nih, perkopian ini kayak trendsetter. Jadi seolah-olah orang tuh ngelihat looknya barista tuh jadi apa ya? Jadi kayak kiblat gitu. Kayak orang ngikutin semua gayanya. Ya, fashion. Iya kan? Maksudnya setuju nggak kalau gitu? Maksudnya ada hal-hal yang di luar itu yang bikin, misalkan ya barista pakai ini brand-brand lokal, sepatu kah atau apapun itu, orang yang di sekitarnya juga ngikutin akhirnya. Setuju nggak untuk hal itu? Setuju. Kalau itu masalahnya gini, kami beridealis nih. Kalau orang-orang teman-teman kita, orang-orang di sekitar itu influencer Yes. yang nyata. Iya. Jadi mereka itu kan bawa ke circle mereka, otomatis pasti mempengaruhi. Itu emang jadi target ya? Maksudnya ada nggak target yang untuk penjualan nanti mungkin apa kerjasama dengan apa bidang di luar brand lokal sendiri gitu? Maksudnya Pasti kayak- ada. Pasti ada ya. Terus pertanyaan selanjutnya, scene dunia perlokalan gimana nih di Banjarmasin dan sekitarnya? Sim. Scene. Waduh, sim. Kabarnya gimana? Atau baik-baik aja? Atau lagi ini apa namanya? Lagi rame-ramenya ngebangun kah? Atau awal-awal kah lagi? Kalau untuk yang sekarang ini lagi gimana ya, untuk dunia perlokalan untuk saat ini lagi asik-asiknya juga, anak-anak muda yang mulai muncul untuk bikin sebuah sepatu di perindustrian. Iya. Saya kan gimana ya, beberapa juga ada yang bikin sepatu karena ya kurang support, dia kayak lemes gitu lagi, dan ada yang mulai naik dan dia mau kalau gue nggak gini ya gimana nih, gue harus gini juga, jadi dia bikin sepatu dengan desain dia sendiri. Jadi mulai masyarakat mulai menanggapi dengan bagus, dengan desain yang bagus, dan
berapa juga ada juga yang komen tentang kayak tentang moleman apa segalanya, dia udah mulai mengubah itunya. Itu untuk terus tambahan nih dari saya, kalau untuk masalah di Banjarmasin sendiri untuk customer dan lain-lain lumayan sih mas, progresnya berasa banget. Itu dari tahun 2017, 2018 itu masih belum masih jarang nih yang pakai. Jadi kami kemarin itu jualan ya contoh lah yang lagi tren sekarang itu sepatu kompas ya. Benar. Jadi kemarin itu sempat satu toko itu isinya kompas semua. Kami jualan ke orang-orang door to door, mulut ke mulut. Dan alhamdulillah hasilnya nggak ada. Jadi cuma satu pasang kemarin yang laku kan. Gitu aja sampai tiba-tiba memasuki tahun 2019 langsung boom. Itu ada sesuatu nggak, maksudnya ada alasan tertentu nggak kenapa bisa? Ya, jadi Kompas ini kan kemarin sudah melakukan semacam movement, jadi mereka itu kasih semua artis-artis, influencer, terus dengan movementnya mereka itu yang bikin mereka naik lah. Mungkin ada momen itu yang jadi orang jadi rame gitu kan. Kita sebagai masyarakat kan melihat kayak artis, influencer yang terkenal itu ya sejenis kiblat lah udah. Mereka pakai apa? Wah mau nih gue nyari kan. Orang pada ngikutin semua ya gitu. Itu masalahnya. Terus ini apa? Di Banjarmasin banyak nggak yang apa namanya juga apa kayak Rupaka gini, maksudnya ngikutin ya ngikutin lah, maksudnya yang jual sepatu juga, maksudnya yang lokalan juga, yang angkat lokal juga. Ada nggak sih gitu, maksudnya ada nggak? Kalau itu kurang lebih aja sih mas, kayak kedai kopi juga ada ya. Jadi kan kita aku nggak tahu sih, maksudnya aku nggak iya kan, masa kalau kopi aku bisa jelasin maksudnya gimana apa segala macam. Kalau lokal apa brand-brand lokal kan aku nggak terlalu ngikutin gitu, maksudnya nggak tahu gimana kondisinya sekarang gitu. Kalau ini sama ya berarti ya? Sama, jadi kita dari awal nyiptain pasar, kita banting tulang segala macam, air mata apa-apa itu dengan seluruh tenaga kita bikin pasar sampai serame ini di Banjarmasin. Tiba-tiba langsung banyak yang bermasukan, ya mentang-mentang kan ya nggak ngejatuhin juga sih, tapi kan gimana ya? Mungkin secara etika tuh kurang ini sih kurang. Cuman ya namanya bisnis ya oke. Maksudnya secara etika tuh kayaknya nggak ada aja gitu. Ya aku pikir ya. Terus apa namanya? Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya itu. Jadi kami berpikiran, misalkan orang kita nih di satu langkah, orang ikutin langkah kita. Ya udah kita selalu mikirin gimana caranya supaya satu langkah lebih jauh dari orang yang mengikuti kita, atau apa ya gimana maksudnya tidak? Maksudnya gini, mungkin orang nggak apa-apa ngikutin tapi kita ada di depan. Ya itu. Ya kan? Iya. Maksudnya ya segimanapun orang berusaha mengikutin ya kita tetap di depan. Dan selalu ada cara. Nah, selalu ada cara. Itu sih sebenarnya kuncinya. Terus ada ini lagi nggak, ada proyekan apa gitu yang bikin collabs atau mungkin bikin lagi dari Rupakanya sendiri ya? Untuk itu sejenis kolaborasi itu pasti ada terus. Pasti ada. Itu cuman masih dalam pengembangan. Terus untuk movement yang kita rutin ya tiap bulan bagi-bagi nasi kotak, terus ciduk-cidukan orang di jalan pakai stiker Rupaka. Terus ya kalau ada Kompas kita bikin event rame-rame, bikin rapper, bikin antri gitu. Masih dengan ini ngangkat budaya lokal maksudnya? Kayak kan tadi kan ada pakai Antasari dan sebagainya gitu, masih ngangkat kayak gitu. Pasti ya? Iya, pasti. Seberapa pentingnya sih ngangkat budaya juga di dalam brand lokalnya, maksudnya di dalam Rupaka gitu? Seberapa penting? Ya penting banget lah, ini kan tanah kelahiran kita. Biar dikenal orang lain yang di luar sana yang belum tahu dengan tanah lahir kita gitu. Jadi untuk kedepannya Rupaka bakalan membawa budaya Banjar, kultur Banjar di dalam setiap produknya pasti kita bawa. Cuman masih dalam tahap pengembangan. Iya. Terus juga ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang apa namanya tentang brand lokal lah intinya? Ada nggak sih kayak mungkin banyak ya yang aku nggak tahu, mungkin ada yang ngomongin apa gitu yang hal-hal buruk tentang brand lokal.
yang aku nggak tahu kan ya. Maksudnya selalu ada hal-hal yang negatif lah, pasti kan. Pasti ada, ya tahu. Pasti. Ya kalau temannya gini aja, cuma gimana kita support dengan produk lokal tuh ya tanpa harus kayak dengan hashtag lokal pet. Kalian harus membeli produk si mereka. Itu caranya membantu ya. Membeli cara membantu berarti. Membantu juga. Jadi untuk itu misalnya kayak komen-komen negatif netizen nih, netizen kan segalanya. Yes, betul banget. Kadang bilang kok desainnya mirip ini, kok mirip ini. Ya gimana mau jelasinnya kan, karena emang bentuk sepatu kan gitu kan, bentuk sepatu nggak ada yang kotak atau segitiga gitu. Iya benar-benar. Cuman bedain di jahitan doang atau bentuk ini. Atau bahan gitu lah. Bahan juga ya sebenarnya beda, cuman karena bentuk sepatu gitu ya udah gitu. Terus sama ada juga komen nih, harga 200.000 kan ada tuh sepatu lokal yang harga di bawah 200.000. Terus mintanya gini, Mas kenapa ini kok jahitannya jelek, terus kualitasnya jelek? Ya kan karena ya udah segitu sih. Apa yang kita beli ya emang Ya, apa yang harus 200.000 kita dapat. gitulah kita dapat gitu kan. Kalau mau lebih bagus ada lagi nih di 400-an. Jadi emang berdasarkan kualitas. Kalau mau kualitas bagus ya naik sedikit lah harganya, misalkan di yang 300-an ada. Jadi kami di Rupaka ini juga menawarkan dari sepatu itu dari harga 160.000 sampai 450 itu. Jadi ada variasinya, kalau teman-teman ya budget sedikit atau cuma buat tempur ada juga kami sediakan sepatunya. Bisa nggak sih ngebentuk orang-orang Indonesia nih buat sadar akan produk lokal yang harus juga dipentingkan lah dalam pasarnya. Kalau dibilang susah, tapi selama kita nggak mencoba edukasi kan, selama kita nggak mengedukasi masyarakat ya susah terus. Makanya kita jalan aja udah Pelan-pelan ya. iya, pelan-pelan. Apa yang kita apa yang kita tahu kita kasih tahu tentang produk lokal gini-gini. Kalau kita support lokal, apa aja yang bakalan dipengaruhi. Misalkan lapangan pekerjaan lebih banyak, terus pengrajin ini. Jadi ada cerita sedikit nih Mas. Kalau brand lokal ini kan awalnya pabrik-pabrik di Jawa itu mereka bekerja di brand-brand luar ternama di pabriknya. Oh, oke. Nah, jadi setelah pulang kan mereka ada lagi tuh bengkel di rumahnya. Jadi mereka Terus itu bikin KW-nya. Oh. Jadi itu cukup berpengaruh juga dengan brand lokal yang sekarang lagi booming. Karena apa? Orang-orang kan anak muda juga pada ini bilangin ke pabrik-pabrik sama pengrajin-pengrajin, kenapa kita nggak bikin sepatu di negara kita sendiri dengan merek sendiri. Ya udah, nah itu jalan-jalan dan sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah berkurang itu yang KW-KW-nya. Tapi masih ada. Tapi Cuman berkurang aja ya. memerangi. Jadi produk lokal ini memerangi KW. Tapi untuk pemerintah sendiri ada nggak sih kayak maksudnya reaksi terhadap brand-brand lokal? Beberapa ya culah. Tapi ngebantu nggak? Ngebantu juga pemerintah ya. Kayak sempat kan dulu rame lah di sosial media Jokowi pakai apa gitu, maksudnya pakai brand-brand lokal, terus ada beberapa menteri sama banyak lah influencer gitu yang bikin mungkin brand lokal jadi naik. Artinya sekarang mungkin sampai ke pemerintah pun ikut sadar betul akan hal itu gitu. Iya memang. Jadi ya cukup berpengaruh juga kan mereka-mereka yang terkenal, mereka-mereka pejabat, pemerintah cukup berpengaruh untuk masyarakat lainnya. Tapi udah lama nggak sih sebenarnya brand lokal ini yang maksudnya apapun brandnya cuman lokal gitu. Yang aku tahu sih mungkin beberapa 5 tahun belakang mungkin baru naik, atau emang kayak kampanyenya udah lama banget atau udah bertahun-tahun, ada nggak? Iya, emang dari dulu sih sebenarnya rata-rata brand lokal di sini yang ada di Rupaka nih khususnya itu mereka udah mulai tahun dari ada yang 98, ada yang 2008 ada 98 atau 2001, 2008 udah lama, cuman kan baru tahun-tahun ini nih, beberapa tahun belakangan ini yang rame-ramenya. Sebenarnya mereka udah merintis dari lama. Udah lama berarti. Aku lihat di Instagram
perihal brand lokal antar brand lokal lah. Iya. Kayak drama. Aduh. Ya nggak sih? Gimmick ya? Iya. Gimana nanggapinnya? Soalnya ini kan brand-brand yang kalian jual dan sebagainya lah. Kalian berkecimpung di dunia yang ini gitu. Oke, untuk itu kan masalah pertengkaran di medsos tentang brand A dan brand B itu kayaknya nggak terlalu kita ambil pusing sih mas. Misalkan yang punya urusan mereka kan kita nggak ada, cuman karena pertengkaran mereka berdampak ke kayak retailer atau agen-agen seperti kami dan teman-teman lainnya. Jadi misalkan benar. brand A melarang brand B dan itulah itu sih. Tapi cukup mengganggu ya dalam penjualan ibaratnya. Ya, cukup mengganggu kalau dalam penjualan segala macam. Tapi untuk masalah mereka kami nggak ngurus. Tapi itu wajar nggak sih? Maksudnya ada drama, ada gimmick gitu atau memang disengajakah? Wajar karena ya ketika misalkan kita punya brand, ketika orang-orang kita ditarik, maksudnya diambil, ya pasti kan kita berhak marah. Cuman nggak perlu juga sih, kalau menurut kami pribadi nggak perlu juga diumbar-umbar di publik sama yang lain juga kena, nggak perlu juga sih sebenarnya. Ya permainan tingkat atas lah itu mas. Iya, ada yang megang ya itu. Mereka itu yang atur semuanya, mau digimanain. Terus perkembangannya, maksudnya makin banyakkah brand-brand lokal yang baru-baru? Banyak. Banyak ya? Iya, jadi untuk di Indonesia sendiri kan itu ada sekitar berapa ribu pabrik, itu 1000 lebih pabrik. Nah, untuk brand lokalnya sendiri ada ratusan, 900-an atau ini. Iya, brand lokal. 900. Khususnya sepatu. Iya. Sepatu aja. 900. Iya. Ratusan lah intinya, 500 sampai 900. Iya. Gila ya. Itu Apalagi brand yang lokal. lain, maksudnya kayak baju ataupun apapun ya. Waduh, itu ya banget Bukan, udah. iya, belum termasuk baju, segala Yang clothingan. sepatu aja 900. Iya. Indonesia. Yang terdaftar di apa? Lupa websitenya. Kementerian ini. Itu yang mengurus hubungan apa? Lupa ya. Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian Indonesia di situ. Jadi ada listnya gitu. Ada listnya sudah. Hampir 900. Ada websitenya juga kalau mau cari aja di Google. Itu kerjasama nggak sih, maksudnya kayak bikin kayak mungkin asosiasi atau apa gitu yang ngebantu brand lokal bergerak? Ada, Ada kami nggak sih? juga ada grupnya itu mas. Ada ya? Misalkan, iya. Jadi kami bikin sejenis grup juga tentang brand sepatu. Enggak, isinya itu mereka yang punya brand sepatu, terus toko-toko juga. Jadi mereka kami juga udah ngumpul dalam satu grup. Jadi selalu ada mungkin kayak riset kecil, apa yang lagi rame nih, apa yang didramain nih, gitu kan ya. Pasti ada. Ya. Terus mungkin ada yang disampaikan terakhir untuk teman-teman. Sampai yang terakhir Tentang ini mungkin Perindustrian. tentang ya perindustrian brand lokal. ya itu sih ya tadi support lah, mensupport lokal ya dengan membeli mereka, dengan Iya. membeli produk mereka, itu bakal membuat mereka bisa bersemangat lagi, Iya, benar, bikin benar. lagi, Iya. dan bakal banyak lagi yang baru-baru bikin lagi dengan semangat mereka. Dan itu ngebantu pemerintah ya dalam Iya. perekonomian gitu. Jadi misalkan kita support brand lokal nih, mau tidak mau kan mereka harus meningkatkan produksian atau mau bikin desain gimana lagi, itu pasti mereka berpikir kalau disupport. Tapi kalau selama kurang support, ya mereka gitu-gitu aja jalannya. Banyak brand lokal yang jatuh bangun. Artinya ya semua pihak yang ada di negara kita ikut membantu ya intinya. Iya. Sama-sama kita buat majuin brand lokal. Ya. Yoi, Terima kasih banyak atas waktunya. thank you man. Terima kasih Bang. Siap, terus. Sampai jumpa lagi di next episode. Semoga bermanfaat. Terus dukung produk lokal. Siap.